Hai guys, selamat datang kembali di channel Sesepuh Anime. Sebelumnya, sorry gue lama update karena gue lagi ada banyak kesibukan, jadi baru bisa upload sekarang. Kali ini gue akan menceritakan alur cerita anime Bleach secara lengkap per arc-nya. Pasti banyak dari kalian yang sudah nonton anime ini, karena dulu pernah tayang di TV Indonesia. Ini anime shonen yang rilis tahun 2004 dengan 366 episode. Tapi gue hanya akan membahas canonnya aja. Video ini membahas arc pertama Agent of Shinigami. Untuk lebih jelasnya, kita langsung aja ke ceritanya. Anime ini berpusat pada seorang manusia bernama Ichigo Kurosaki yang bisa melihat roh orang-orang yang sudah mati. Ayahnya bernama Isshin Kurosaki yang bekerja sebagai dokter di kliniknya sendiri. Ichigo juga mempunyai dua adik bernama Yuzu Kurosaki dan Karin Kurosaki yang membantu ayahnya sebagai suster di kliniknya. Suatu malam, Ichigo bertemu dengan seorang wanita yang mengaku sebagai Shinigami atau dewa kematian. Wanita itu bernama Rukia Kuchiki yang berasal dari Soul Society, dunianya para Shinigami. Rukia menjelaskan roh dibagi dua, yaitu plus, roh jenis biasa yang sering dilihat, dan juga holo, roh jahat yang memakan jiwa makhluk lainnya. Rukia juga menjelaskan tugas Shinigami adalah mengirim plus ke Soul Society menggunakan teknik Konso dan juga membunuh atau memurnikan holo. Muncullah holo di dekat rumah Ichigo. Rukia mengatakan pada Ichigo bahwa holo tertarik dengan besarnya energi spiritual atau Rei Ryoku yang dimiliki Ichigo. Holo itu menyerang Ichigo yang lengah dan tiba-tiba Rukia menghadang yang membuatnya terluka. Rukia lalu menawarkan Ichigo untuk menjadi Shinigami dengan memberikan kekuatannya. Rukia lalu menusukkan pedang Shinigami atau Zanpakuto-nya pada jantungnya Ichigo, dan boom, Ichigo menjadi Shinigami. Dengan bentuk Zanpakuto-nya yang lebih besar dari umumnya, Ichigo berhasil menebas holo itu dengan mudah. Paginya di sekolah, Ichigo terkejut melihat Rukia yang bertindak sebagai murid pindahan. Rukia mengatakan pada Ichigo bahwa dia sekarang tidak bisa kembali ke Soul Society karena telah kehilangan kekuatan Shinigaminya karena mentransfer kekuatannya pada Ichigo sebelumnya. Karena Shinigami berbentuk roh, Rukia menggunakan tubuh fisik buatan yang disebut Gigai. Dengan Gigai, Rukia bisa dilihat manusia biasa dan berinteraksi dengan mereka. Di Ueko Mundo, dunianya para holo, seorang plus dimakan jiwanya oleh beberapa holo dan dia pun berubah menjadi holo. Ichigo dan Rukia bertemu dengan teman kelasnya yaitu Orihime Inoue yang mempunyai tanda holo di kakinya. Rukia menginap di kamar Ichigo tanpa sepengetahuan keluarganya Ichigo. Denrei Shiki adalah elektronik antar dimensi yang digunakan Shinigami untuk menjalankan tugasnya. Denrei Shiki milik Rukia memperlihatkan keberadaan holo yang mendekat. Rukia lalu menggunakan Gokon Teko, alat yang berfungsi untuk memaksa jiwa Ichigo keluar dari tubuhnya dan menjadi Shinigami. Ichigo berhasil menebas sebagian topeng holo yang menyerangnya dan holo itu kabur. Ichigo terkejut karena holo itu adalah kakak Orihime yang sudah mati. Rukia memberitahu Ichigo bahwa semua holo dulunya adalah manusia. Rukia menyuruh Ichigo untuk bergegas ke tempat Orihime karena dia dalam bahaya. Di apartemennya, Orihime sedang bersama teman sekelasnya yang bernama Tatsuki Arisawa. Holo tadi sampai di sana dan menyerang Orihime sampai rohnya keluar dari tubuhnya. Tatsuki sendiri pingsan setelah mengalami luka-luka. Untungnya Ichigo datang tepat waktu menyelamatkan Orihime. Karena berbentuk roh, Orihime bisa melihat holo dan Shinigami. Orihime pun sadar bahwa holo itu adalah kakaknya. Orihime meminta maaf pada kakaknya atas semuanya dan meminta kakaknya untuk tidak khawatir lagi karena sekarang dia sudah bahagia. Kakaknya yang tersentuh mulai melawan kehendak holo yang menguasainya. Topeng holonya hancur dan dia sadar kembali. Karena rantai takdir jiwa Orihime masih terhubung ke tubuhnya, Rukia masih bisa mencegah Orihime dari kematian dengan mantra tipe Kaido yang berkaitan dengan penyembuhan. Kakaknya pun membunuh dirinya sendiri setelah mengucapkan perpisahan dengan Orihime. Di lokasi konstruksi, Yasutora Sado yang juga teman sekelas Ichigo menemukan burung parkit terkutuk dan memutuskan untuk memeliharanya. Memelihara burung parkit itu menyebabkan Sado sering mengalami kecelakaan. Ichigo dan Rukia menduga burung parkit itu dirasuki plus yang kesepian dan penyebab kecelakaan Sado adalah holo yang selalu mengikuti burung parkit itu. Mencari keberadaan Sado, Ichigo mengaktifkan Rei Raku, teknik yang memvisualisasikan Rei Ryoku berbentuk pita atau benang roh. Ichigo mengikuti pita yang mengarah ke lokasi burung parkitnya Sado. Sado saat ini dikejar holo. Rukia pun datang dan menghadang holo itu. Holo itu menangkap Rukia, tapi untungnya tiba-tiba datang Sado yang berhasil meninju holo itu walaupun Sado tidak bisa melihat holo. Setelah itu
Datang Ichigo yang ganti melawan Holo itu. Si Plus yang merasuki burung parkit bernama Yuichi Shibata. Holo itu menceritakan masa lalunya sebagai pembunuh berantai yang pernah membunuh ibu dari Yuichi. Tapi pembunuh itu mati karena terjatuh dari ketinggian gara-gara diganggu Yuichi. Karena itu dia sebagai Holo balas dendam dengan membunuh manusia manapun yang merawat Yuichi. Ichigo pun berhasil mengalahkan Holo itu. Berbeda dengan Holo kakak Orihime yang dikirim ke Soul Society, Holo pembunuh ini dikirim ke neraka atas semua dosanya. Yuichi berterima kasih pada Sado karena telah melindunginya selama ini. Setelah itu, Ichigo mengirim roh Yuichi ke Soul Society. Di toko Urahara terjadi pertengkaran antara dua pegawainya yang bernama Ororo Sumugia dan Jinta Hanakari. Rukia lalu datang menemui mereka. Rukia bertemu dengan pegawai lainnya yang bernama Teisai Sukabishi dan menanyakan keberadaan pemilik toko. Pemilik toko Urahara adalah Kisuke Urahara yang menjual produk-produk impor dari Soul Society. Rukia membeli kebutuhan barang-barang Shinigami di sini. Di sekolahan, Rukia memberikan Gikongan atau pil roh pada Ichigo. Ichigo lalu menelan Gikongan di mana jiwa Ichigo keluar dari tubuhnya dan digantikan jiwa buatan agar tubuhnya tidak tergeletak sembarangan. Denrai Shinki milik Rukia berbunyi menandakan Holo mendekat dan mereka pun mengejar Holo itu. Setelah Ichigo dan Rukia pergi, jiwa pengganti itu justru menggunakan tubuh Ichigo seenaknya. Saat Ichigo dan Rukia pulang dari misi, mereka terkejut melihat jiwa pengganti yang sudah mengacau di sekolahan. Rukia akhirnya sadar bahwa jiwa pengganti itu adalah jiwa modifikasi. Berbeda dengan jiwa pengganti pada umumnya yang penurut, jiwa modifikasi cenderung hidup bebas sesuai keinginan mereka. Dulu di Soul Society terdapat proyek menciptakan jiwa modifikasi yang ditempatkan pada mayat manusia dan menjadi makhluk super untuk pertempuran melawan Holo. Tapi proyek itu dibatalkan dan semua jiwa modifikasi dimusnahkan. Rukia terkejut melihat masih ada jiwa modifikasi yang hidup. Di toko Urahara, Ororo meminta maaf pada Kisuke karena salah memberikan barang pada Rukia. Kisuke dan yang lainnya bergegas pergi agar tidak terjadi hal buruk. Jiwa modifikasi itu bertarung dengan Holo yang menyebabkannya terluka. Untunglah Ichigo datang membantunya mengalahkan Holo itu. Tiba-tiba Kisuke Urahara muncul dan menggunakan Gokon Teko untuk mengeluarkan Gikongan dari tubuh Ichigo. Kisuke berniat menghancurkannya, tapi Rukia menolak dan merebut pilnya lagi untuk diberikan pada Ichigo kembali. Ichigo lalu masukkan pilnya pada boneka yang membuat bonekanya hidup. Jiwa modifikasi itu lalu diberi nama Kon oleh Ichigo. Ichigo dan keluarganya sedang mengunjungi makam ibunya. Ibunya meninggal saat Ichigo masih anak-anak. Di tempat lain, Rukia bertemu dengan Eikichiro Saido, Shinigami dari divisi Onmitsugido atau divisi intelijen yang mendapat misi untuk mencari Rukia karena melewati batas waktu berada di dunia manusia. Saido memaksa Rukia untuk kembali ke Soul Society, tapi justru terkejut saat melihat Ichigo yang awalnya manusia bisa berubah menjadi Shinigami. Saido mengatakan pada Ichigo bahwa apa yang dilakukan Rukia dan Ichigo saat ini adalah pelanggaran besar. Denrai Shinki milik Rukia berbunyi menandakan Yuzu dan Karin sedang diserang Holo. Ichigo lalu pergi untuk menyelamatkan adik-adiknya. Ichigo yang bertarung melawan Holo itu akhirnya sadar bahwa Holo yang dilawannya adalah Holo yang dulu membunuh ibunya. Rukia menjelaskan bahwa Holo itu bernama Grand Fisher yang bisa bersembunyi selama 50 tahun lebih dari kejaran Shinigami. Kon lalu membawa pergi adik-adiknya Ichigo ke tempat aman. Ichigo menerima tusukan Grand Fisher di bahunya, tapi untungnya Ichigo berhasil menusuk balik Grand Fisher sampai berteriak kesakitan. Grand Fisher yang terluka parah lalu melarikan diri. Saido yang melihat perjuangan mereka kembali ke Soul Society tanpa memaksa Rukia kembali. Di rumah sakit terbengkalai diadakan acara pengusiran hantu oleh Don Kananji yang terkenal di acara TV. Rukia menjelaskan di rumah sakit itu terdapat Jibakure. Jibakure adalah roh yang tidak bisa meninggalkan dunia manusia karena terikat dengan tempat tertentu. Kanonji yang bisa melihat roh lalu memulai aksi pengusiran hantunya dengan membuka paksa lubang di dada Jibakure. Akibatnya lubang di dadanya terbuka lebar dan rantai takdir terputus yang menyebabkannya berubah menjadi Demi Holo. Demi Holo tidak bisa berbicara dan mempunyai akal seperti Holo. Untungnya Ichigo berhasil mengalahkan Demi Holo itu. Kanonji terkejut setelah menyadari Demi Holo itu adalah Jibakure yang tadi. Ichigo lalu menjelaskan masalah roh dan Holo pada Kanonji. Kanonji menyesal karena mengira selama ini dia mengusir para hantu, tetapi nyatanya adalah sebaliknya. Saat mencari Holo, Ichigo dan Rukia bertemu dengan teman sekelas mereka, yaitu Oryo Ishida.
Reishi adalah partikel roh atau bahan komponen utama dari materi spiritual. Dengan salib di tangannya, Uryu memanipulasi Reishi yang dikeluarkan untuk menciptakan busur yang dinamakan Kojaku. Uryu lalu membunuh Holo dari jauh dengan panah yang dinamakan Heilig Veil. Uryu Ishida memperkenalkan dirinya sebagai Quincy. Uryu mengejek Ichigo yang tidak bisa mendeteksi orang-orang yang memiliki Reiatsu tinggi sepertinya. Uryu Ishida sudah lama tahu Ichigo memiliki Reiatsu luar biasa tinggi dan menjadi Shinigami pengganti. Uryu menggunakan teknik Reiraku seperti Ichigo untuk merasakan benang roh dan menunjukkan pada Ichigo bahwa Shinigami memiliki benang roh yang berbeda. Quincy adalah klan manusia yang bisa memanipulasi Reishi menjadi senjata spiritual. Berbeda dengan Shinigami yang memurnikan Holo dan mengirim mereka ke Soul Society dengan Zanpakuto, Quincy justru membunuh Holo. Uryu Ishida menantang bertaruh Ichigo untuk menentukan siapa yang lebih kuat. Uryu menggunakan item Holo Bait untuk memancing para Holo agar datang. Uryu memutuskan yang paling banyak membunuh Holo adalah pemenangnya. Setelah itu mulai muncul satu persatu Holo ke kota. Ichigo dan Uryu mulai mengalahkan Holo yang mereka jumpai satu persatu. Di pusat kota, Sado melihat samar-samar ada Holo yang mengejarnya. Sado terkena serangan yang membuatnya terpental. Dengan tekad kuat untuk melindungi orang-orang lemah, tangannya Sado berubah menjadi raksasa yang dinamakan Brazo Derecha de Gigante dan kini bisa melihat Holo dengan jelas. Sado meninju Holo itu sampai hancur setelah terkena ledakan dari tinjuan kuatnya. Sado pingsan karena kehabisan tenaga. Di sekolahan, Orihime melihat Holo yang berbentuk seperti gurita. Dari Soul's Databook, Holo itu dinamakan Nam Chandelier. Setelah kejadian antara Ichigo yang melawan Holo kakaknya, Orihime menjadi bisa melihat Holo. Sedangkan Tatsuki hanya bisa melihat Holo samar-samar. Nam Chandelier menembakkan cairan di mana manusia yang terkena cairannya akan bisa dia kendalikan. Nam Chandelier menembaki Tatsuki dan berhasil dikendalikan. Demi menyelamatkan Tatsuki yang selalu melindunginya, Orihime berhasil membangkitkan kekuatannya. Jepit rambutnya berubah menjadi 6 peri kecil yang dipanggil Shunshun Rika. 3 peri Orihime yang bernama Hinagiku, Baigon, dan Lily menggunakan teknik Santen Keshun untuk membuat perisai kuat yang menangkis serangan-serangan Nam Chandelier. 2 peri Orihime lainnya bernama Suno dan Ayame menggunakan teknik Soten Kishun yang menyembuhkan luka-luka Tatsuki. Peri terakhir bernama Subage menggunakan teknik Koten Sashun yang berhasil membelah Nam Chandelier menjadi 2. Orihime juga pingsan setelah itu. Sado dan Orihime yang pingsan terbangun di dalam toko Urahara. Kisuke Urahara memperkenalkan dirinya pada mereka lalu menjelaskan Holo dan Shinigami. Rukia memberitahu Ichigo bahwa Quincy telah punah 200 tahun yang lalu setelah Shinigami memusnahkan mereka pada waktu itu. Keputusan itu diambil karena pembasmian Holo dari Quincy mencegah jiwa seseorang kembali ke Soul Society dan bisa menyebabkan kehancuran dunia. Ichigo dan Uryu melawan banyak sekali Holo di sekeliling mereka. Datanglah Kisuke dan para pegawainya yang membereskan para Holo dan meminta Ichigo untuk fokus pada Holo raksasa yang akan muncul. Holo raksasa itu dinamakan Menos Grande yang tercipta dari ratusan Holo. Menos keluar dari lubang dimensi yang dibuat dengan teknik Kumon. Menos hanya bisa dikalahkan Shinigami kelas elit. Ichigo lalu berlari ke arah Menos. Menos lalu menembakkan serangan kuat yang dinamakan Chero ke arah Ichigo. Uryu terkejut dengan Reiatsu sangat kuat yang dimiliki Ichigo yang menandakan Ichigo pasti memiliki Reiryoku sangat besar. Ichigo lalu melancarkan tebasan sangat kuat yang membuat Menos melarikan diri. Di toko Urahara, Kisuke mengobrol dengan kucing yang bernama Yoroichi Shihoin. Di malam hari, Rukia memutuskan untuk meninggalkan rumah Ichigo dan tidak akan kembali lagi. Saat Rukia berlari, dia dicegat Shinigami yang sudah mencarinya. Dia bernama Renji Abarai, letnan atau wakil kapten dari divisi 6. Renji menanyakan keberadaan manusia yang telah mengambil kekuatan Rukia. Renji juga bersama kapten divisi 6 yang juga kakak dari Rukia yang bernama Byakuya Kuchiki. Di mata Renji, saat ini Rukia sangat lemah dan terluka menghadapi sayatan-sayatan Renji. Di rumah Ichigo, Kon memberitahu Ichigo bahwa Rukia melarikan diri mungkin berhubungan dengan pelanggaran beratnya atas hukum Soul Society. Ichigo pun sampai di tempat Rukia. Renji terkejut melihat Zanpakuto Ichigo yang besar menandakan Reiryokunya juga besar. Tapi saat bertarung, Ichigo hanya bisa mengayunkan pedangnya ke kanan kiri seperti amatiran yang membuat Renji mendominasi pertarungan. Renji mengungkapkan bahwa Zanpakutonya bernama Zabimaru dan menunjukkan transformasinya yang berubah menjadi pedang besar dan bergerak seperti cambuk. Zabimaru dengan mudah melukai bahu Ichigo. Setelah itu, tiba-tiba Ichigo mengeluarkan Reiatsu tinggi yang membuat Renji terkejut. Tekanan yang dipancarkan Ichigo sangat kuat dan membuat Renji sempat kewalahan. Saat
Saat Ichigo hampir menang melawan Renji, tiba-tiba Zanpakutonya hancur. Orang yang menghancurkan Zanpakutonya dengan sangat cepat adalah Byakuya. Byakuya lalu menggunakan teknik tingkat tinggi Senka, di mana Byakuya bergerak sangat cepat dan berhasil membuat dada Ichigo mengeluarkan banyak darah sampai tergeletak. Rukia setuju untuk kembali ke Soul Society dan meminta kakaknya untuk tidak membunuh Ichigo langsung. Byakuya berpikir Ichigo yang terluka parah akan mati beberapa jam lagi. Bahkan jika dia hidup, Ichigo tidak akan lagi bisa menjadi Shinigami. Teknik Senka menyerang dua titik vital Shinigami, yaitu Saketsu dan Hakusui yang menjadi sumber kekuatan Shinigami. Renji lalu membuka Senkaimon yang menjadi gerbang dimensi para Shinigami untuk keluar masuk Soul Society dan meninggalkan Ichigo sendiri. Setelah mereka pergi, datanglah Kisuke yang menyelamatkan Ichigo. Setelah Ichigo terbangun di rumah Kisuke Urahara, Kisuke memberitahu Ichigo bahwa dia bisa membantunya pergi ke Soul Society dengan syarat harus berlatih dengannya selama 10 hari. Kisuke Urahara membawa Ichigo ke ruang bawah tanah di bawah tokonya dan akan melatih Ichigo di sana. Kisuke menggunakan Gokon Teko untuk memaksa roh Ichigo keluar dari tubuhnya. Ichigo kesulitan bernafas karena saat ini rohnya hanya manusia biasa yang terikat dengan rantai takdir, berbeda dengan sebelumnya yang berbentuk Shinigami. Pelajaran pertama adalah Ichigo melawan Ururu dalam adu tinju. Awalnya Ichigo benar-benar kesulitan mengatasi kecepatan dan tinjuan-tinjuan kuat Ururu. Untungnya Ichigo berhasil mengimbangi kecepatan Ururu dan dinyatakan lulus karena sudah bisa bernafas dengan benar, yang menandakan Ichigo sudah mendapatkan Rei-Ryokunya lagi. Pelajaran kedua dimulai dengan Teisai yang memotong rantai takdir Ichigo. Di tempat lain, Yoroichi mengungkapkan pada Orihime dan Sado bahwa Ichigo berlatih untuk pergi ke Soul Society. Orihime dan Sado berniat ingin membantu Ichigo menyelamatkan Rukia. Karena itu Yoroichi akan melatih Orihime dan Sado. Urahara menjelaskan Ichigo sudah tidak bisa kembali ke tubuhnya dan harus menjadi Shinigami. Jika gagal, Ichigo akan menjadi holo. Ichigo lalu jatuh ke lubang dalam keadaan tangannya terikat mantra tipe Bakudo yang berspesialis dalam pengikatan atau penyegelan. Urahara menginstruksikan Ichigo untuk keluar dari lubang yang dalam itu sebagai Shinigami sebelum 72 jam agar tidak berubah menjadi holo. Byakuya mengumumkan hasil keputusan majelis yang memberikan hukuman mati pada Rukia yang akan dilaksanakan 25 hari lagi. Di tempat latihan, 72 jam sudah terlewat dan rantai takdir mengalami korosi. Topeng holo pun mulai terbentuk di wajah Ichigo. Di dunia batinnya, Ichigo bertemu seseorang yang memberitahu Ichigo bahwa yang dihancurkan Byakuya adalah kekuatan Shinigami dari Rukia, dan Ichigo mempunyai kekuatan Shinigami sendiri di dalam dirinya yang belum bangkit. Ichigo lalu mencari kekuatan Shinigaminya sendiri dan berhasil menemukan Zanpakutonya. Ichigo pun sadar bahwa orang itu adalah manifestasi dari Zanpakutonya. Ichigo berhasil keluar dari lubang dan lulus di pelajaran kedua. Kisuke Urahara lalu menjelaskan pada Ichigo bahwa pelajaran terakhir adalah melawannya dan harus menjatuhkan topinya untuk menang. Kisuke Urahara lalu mencabut Zanpakutonya yang bernama Benihime. Benihime lalu bertransformasi ke wujud pertamanya. Di dunia batinnya sekali lagi, seseorang mengatakan pada Ichigo untuk memanggil namanya. Ichigo lalu memanggil nama Zanpakutonya yaitu Zangetsu dan pedang besar muncul yang memberikan tebasan sangat kuat ke arah Kisuke. Saking kuatnya, walaupun sudah mengeluarkan shield, topi Kisuke Urahara tetap jatuh dan Ichigo berhasil lulus pelajaran terakhirnya. Di hari saat Ichigo akan berangkat, dia bertemu Sado, Uryu, dan Orihime. Yoriichi menjelaskan pada Ichigo bahwa mereka bertiga selesai melakukan pelatihan keras untuk membantunya. Kisuke Urahara lalu menunjukkan pada mereka Senkaimon yang akan mereka gunakan untuk pergi ke Soul Society. Tapi Senkaimon ini berbeda dari umumnya karena dilapisi Reishi Henkanki yang bisa mengubah tubuh fisik mereka menjadi roh sehingga bisa masuk Soul Society tanpa perlu mengekstrak jiwa mereka. Kisuke memperingatkan mereka untuk sampai ke Soul Society 4 menit saja karena jika lebih dari itu mereka akan terkurung di dimensi antara Soul Society dan dunia manusia selamanya. Oke, sekian dulu alur ceritanya. Ini masih part 1 dari Arc Agents of Shinigami. Selanjutnya di part 2 gue akan membahas Arc Soul Society The Sneak Entry yang menceritakan perjalanan Ichigo dan teman-temannya yang menyelinap diam-diam ke Soul Society. Nantikan aja video gue berikutnya dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen video ini. Sampai